milenial sekarang? Nah, mungkin untuk anak milenial saat ini, istilahnya upaya kita memang masih di tahap pengenalan agar mereka bisa masuk lebih dalam. Ketika istilahnya ya sering banyak yang menemui, Pak, saya tertarik untuk masuk ke filologi, gitu. Saya ingin mengkaji naskah, saya pengen, nah, itu istilahnya titik awal agar istilahnya mereka masuk ke minat itu. Dan bagaimana cara saya mendorong mereka Pengetahuan ditulis dengan aksara. Itu yang jadi nanti di masing-masing wilayah juga terjadi transformasi pengetahuan dari khasanah sastra Jawa kuno itu. Jadi disinilah pentingnya kita belajar teks-teks Jawa kuno, bahasa Jawa kuno, dan juga khasanah karya sastranya yang melimpah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Ngariksa. Kita jumpa lagi di dalam Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Kali ini saya sedang berada di kampus UNAIR, Universitas Airlangga di Surabaya. Pada episode ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang ahli Jawa kuno, manuskrip Jawa kuno, yang juga dosen filologi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Dr. Abimarda Kurniawan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Ngariksa, mungkin kita dengar dulu nih perkenalan dari Mas Abi. Langsung Mas Abi. Terima kasih. Kemana nih? Ke sana ke sini? Silakan. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abimarda Kurniawan. Saya saat ini sebagai dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga di Surabaya, dan memang saya selama ini mengampu mata kuliah filologi, dan saya punya spesifikasi untuk kajian filologi saya di filologi Jawa kuno terutama, dan kaitannya kesinambungannya juga dengan masa-masa setelah itu, di era-era setelah pasca Islamisasi gitu ya. Jadi jadi istilahnya berada di dua domain gitu, dua domain yang pra-Islam dan juga domain yang Islam itu. Saya berusaha untuk mencari kesinambungannya di antara keduanya itu. Mas Abi kan alumni dari sini S1-nya di Airlangga, lalu S2-nya di UGM ya. Sudah ngambil filologi ya langsung. Sudah ngambil filologi pengkhususan Jawa kuno. Untuk Jawa kuno saya baru fokus di S2-nya. Oh, di S2. Iya. S2 ya. Di S2-nya. S1 saya kajiannya sastra Jawa baru, sastra Jawa Islam. Waktu itu saya mengkaji Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, Manaqib Syekh Abdul Qadir. Ya, memang betul yang tadi disampaikan, teks Islam juga gitu ya. Kemudian nanti masuk ke Jawa kuno. Iya, itu yang awalnya memang kajian saya tentang Manaqib Syekh Abdul Qadir. Apa yang menarik dari Manaqib Syekh Abdul Qadir? Waktu itu saya melihat ini kan Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani sangat terkenal di sini. Bahkan waktu saya mengerjakan skripsi saya juga pernah ikut ritual manaqib di salah satu pondok di Surabaya. Jadi bukan hanya penelitian filologi teks ya, tapi juga terlibat di lapangan, secara antropologis. Iya itu, tapi pada saat itu yang dibacakan adalah yang Al-Barzanji, yang terkenal saat ini. Yang sementara yang saya kaji itu dari garisnya Al-Yafi'i, Muhammad Al-Yafi'i dari ulama Yaman, yang Al-Mafakir itu. Yang itu sangat terkenal di wilayah Jawa Barat dan Banten. Itu, dan di Jawa Timur sendiri saya belum menemukan istilahnya jejak dari itu. Tapi ketika saya membuka katalog almarhum Prof. Edi Eka Jati yang katalog naskah Jawa Barat itu ternyata memang sangat terkenal di Jawa Barat. Katalog itu. Iya. Itu S1 kan? Itu S1. Nah, lalu ke S2-nya? Saya ke S2 itu memang agak terpisah. Awalnya saya, karena selama S1 itu saya membaca disertasinya Romo Kuntoro Wiryomartono, karena saya tertarik dengan model edisinya yang menggabungkan antara diplomatik dan kritis itu. Saya karena berinteraksi dengan disertasi tersebut, saya terinspirasi dengan objek yang dikaji oleh Romo Kuntoro. Jadi Romo Kuntoro itu saat itu guru kita yang ahli di bidang Jawa kuno ya, sudah almarhum, sudah meninggal. Dan akhirnya saya tertarik, kok ada naskah yang hurufnya aneh.
hurufnya aneh, dan di situ saya sama sekali belum pernah melihat naskahnya secara fisik, cuma melalui edisi teksnya Romo Kuntoro itu. Pada waktu itu disertasinya Pak Willem yang Kunjara Karna belum ada edisi bahasa Indonesia. Iya. Arjuna Wiwaha. Iya. Arjuna Wiwaha itu yang dalam bahasa Indonesia punyanya Prof. Willem, masih belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebelum Bu Ahadiati itu yang menerjemahkan. Dan karena saya tertarik dengan objek yang diangkat oleh Romo Kuntoro, saya Merapi Merbabu sepertinya menarik untuk dikaji. Dan pada saat itu tahun 2009 setelah saya lulus S1 itu, saya cari referensi untuk kajian Merapi Merbabu sangat minim sekali. Sangat minim. Ahlinya minim. Akses ke manuskrip. Iya. Terbatas, ya. Itu. Dan pada waktu itu saya tertarik. Saya ambil S2 di UGM di Jogja. Sementara naskahnya ada di Jakarta. Nah, itu yang Perpustakaan Nasional. Dan jadi agak susah juga untuk aksesnya. Sementara pada waktu itu untuk akses naskah jadi digital masih belum musim digitalisasi. Belum musim digitalisasi. Kalau mau baca harus langsung ke sana. Ya. Jadi saya pada waktu itu saya harus bolak-balik Jakarta, Jogja untuk istilahnya mendapatkan kopi dari naskah tersebut. Dan akhirnya saya belajar secara otodidak. Karena pada waktu itu belajar otodidak apanya? Aksaranya. Aksara Jawa kuno ini. Aksara. Gimana maksudnya itu belajar otodidak dari YouTube atau bagaimana? Di YouTube belum. Ceritakan coba. Sebenarnya Riksa ini gimana? Saya hanya belajar melalui alih aksara yang dibuat oleh Romo Kuntoro, tabel alih aksara. Dan pada waktu itu tahun 2009 juga sudah terbit bukunya Mas Agung Kriswanto tentang Pramana Prawa, dan itu juga yang menjadi rujukan saya untuk belajar aksara Jawa kuno. Mas Agung sekarang juga di Perpustakaan Nasional. Dan akhirnya saya belajar sedikit demi sedikit karena basic saya memang sudah bisa aksara Jawa. Jadi kan aksara Budo, Merapi Merbabu, dan aksara Jawa itu kan masih satu rumpun, sehingga bisa untuk mempelajarinya agak lebih mudah. Gitu. Dari mana basicnya Pak sudah punya basic? Bisa ceritakan kenapa Pak sudah punya basic Jawa, padahal S1-nya kan sebetulnya kan aksara Pegon berarti ya? Iya. Nah gimana? Mohon maaf, untuk Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailaninya menggunakan aksara Jawa pada waktu itu. Oh, yang Jawa. Iya. Walaupun kalau begitu mundur lagi nih. Sebelum S1 pun berarti sudah punya basis pengetahuan untuk pengetahuan. Iya. Dari mana tuh? Itu sejak SD saya sudah belajar. Gitu. Ya karena tugas-tugas di sekolah itu, jadi saya tertarik belajar aksara Jawa pada masa itu, dan kebetulan juga orang tua istilahnya ya mendukung gitu ya, karena juga orang tua juga nggak bisa belajar. Itu penting saya kira buat Sobat Ngariksa nih ya, pesan moralnya bahwa puluhan tahun lalu anak SD yang diajarin Honocoroko kemudian menjadi ahli Jawa kuno, karena itu menjadi bekal. Aksara itu modal dalam filologi. Iya. Berapa aksara yang Mas Abi kuasai? Ya alhamdulillah sekarang untuk ada dua rumpun gitu, rumpun Brahmik sama rumpun Arabik. Betul. Yang saya bisa untuk saat ini yang rumpun Brahmik ya aksara Jawa, aksara Kawi, aksara Kawi termasuk yang Jawa kuno, termasuk Merapi Merbabu itu. Terus bahasa Sanskerta. Iya, bahasa Sanskerta saya juga belajar, saya juga gunakan untuk kajian-kajian saya. Terus juga kalau yang Arabiknya itu saya Pegon, terus Jawi, Arabnya juga Arab murninya juga bisa. Wah, itu sudah berapa aksara, itu sudah luar biasa. Tapi kemudian di S3 khususnya ngambil pengkhususan ke Jawa kuno. Iya, lebih naskah Merapi Merbabu. Naskah dari Merapi Merbabu juga. Saya baca salah satu penelitian Mas Abi itu yang ada motif gunung dan laut di Jawa. Iya. Saya kira itu menarik tuh, filosofi kosmologisnya gimana tuh? Itu kan memang pada waktu itu di Simposium Manasa tahun 2016. Iya, di Jakarta. Iya, saya juga presentasi pada waktu itu tentang bagaimana sebuah teks yang menggambarkan
dunia maritim, walaupun itu secara kuantitas sangat sedikit, ya, tapi ditemukan di pegunungan, digunakan oleh orang pegunungan yang di Merapi Merbabu dalam artian pengetahuan mereka itu kan sangat jauh dari dunia maritim sebenarnya. Tapi setelah melihat sejarahnya, jadi istilahnya hubungan antara pegunungan dan pesisir itu juga sangat intens. Terutama kalau kita lihat dari sumber dari Tommy Pires di abad ke-16 di Suma Oriental itu, ketika Tommy Pires berkunjung ke Jawa, dan di sekitar awal abad ke-16 itu cukup banyak pertapa-pertapa pegunungan itu yang turun ke pesisir, yang bersahabat dan berinteraksi dengan cukup akrab dengan orang-orang Jawa pesisir yang sudah memeluk Islam pada waktu itu. Jadi mereka saling berinteraksi, jadi antara lautan dan pegunungan ada hubungan yang cukup intens. Bahkan termasuk bahan-bahan naskahnya itu kan lontar. Lontar itu kan hanya istilahnya tumbuh baik, terutama lontar tulis di kawasan pesisir. Nah, pada waktu itu berarti mereka mencari bahan itu, memperoleh bahan naskahnya itu juga dari pesisir, kemudian dibawa ke pegunungan. Jadi motif alam pun di dalam manuskrip gunung, lalu ada motif maritim, itu bisa menggambarkan ini ya, sejarah Jawa, pemikiran, dan interaksi tadi itu yang masyarakat maritim pesisir mungkin lebih terpengaruh Islamnya lebih kuat. Teori yang memang sudah banyak. Memang sangat antara gunung dan lautan itu kan dalam kosmologi Jawa juga sangat terkait erat. Misalnya kayak di Merapi dan Laut Selatan. Itu kan kalau Gunung Merapi itu di utara. Di utara dan Laut Selatan. Ya, itu kan juga sering itu semacam simbol antara laki-laki dan perempuan. Oh, begitu. Kan. Iya. Jadi itu istilahnya dualisme yang seringkali jadi dalam konsep Cina yin yang. Yin yang itu sesuatu yang pokok dalam menggambarkan keseimbangan alam. Keseimbangan. Itu yang Mas Abi sampai mengelaborasi ke situ juga tidak penafsirannya dari temuan-temuan manuskrip, maksud saya dikaitkan dengan analisis alam, lingkungan, filsafat Jawa, sampai ke situ juga. Ya, sejauh ini memang saya berusaha mencari apa yang ada di balik teks itu, bukan hanya yang tersurat tapi juga yang tersirat. Ada hal-hal yang istilahnya itu ya mungkin itu mendorong munculnya sebuah apa yang material gitu, apa yang menjadi ide di balik semua itu yang harus kita gali sebenarnya agar istilahnya kita mendapatkan nilai dari sana. Itu yang seringkali juga saya melihat, terutama ada hal yang menarik tentang masalah dualisme ini gitu, dan banyak sekali. Dan ini kaitannya dengan bidang yang saya geluti, terutama kaitan antara pra-Islam dan Islam itu kan di dunia, terutama di dunia naskah Jawa era Mataram. Ya. Ketika itu dibentuk sebuah identitas bahwa identitas orang Jawa itu adalah orang yang tetap mempertahankan tradisi pra-Islam, tapi juga menerima pra-Islam, ibaratnya pengaruh Islam. Ibaratnya itu Islam yang disimbolkan sebagai huruf Arab itu jadi mata kanannya. Jawa, tradisi lokal yang disimbolkan sebagai aksara Jawa itu adalah mata kirinya. Itu menjadi sebuah kompleks identitas dari sebuah bangsa, yang bangsa Jawa. Pada waktu itu memang akhirnya juga pujangga-pujangga Jawa seperti Yosodipuro dan keturunan-keturunannya. Kemudian mereka ahli di dua domain itu, sastra pra-Islam dan juga sastra Islam. Dan itu menjadi memang ada sebuah tuntutan kultural mungkin untuk mempertegas jiwa atau identitas kejawaan mereka. Gitu. Jadi menguatkan tesis bahwa di Jawa itu ada Islamisasi Jawa, ada juga Jawanisasi Islam. Iya. Artinya tidak, ketika Islam datang ditolak tidak, tetapi diambil semua dengan menghilangkan Jawa juga tidak. Tidak, gitu ya. Iya. Itu Mas Abi bisa melihat itu dalam manuskrip yang Merapi Merbabu. Ya, kalau di Merapi Merbabu saya bisa melihat itu karena memang antara
teks-teks pra-Islam dan juga teks-teks Islam itu digunakan secara bersamaan dalam satu periode sejarah yang hampir sama. Abad berapa sih Merapi Merbabu? Abad 16. Abad 16. Abad 16. Yang tertua kemarin di British Library itu yang dibaca sama Mas Agung sama Kang Adit itu bahkan abad ke-14. Berarti memang 15. Itu di masa peralihan dari pra-Islam ke Islam. Makanya aksaranya juga masih Jawa kuno. Iya. Tapi sudah ada pengaruh-pengaruh itu ya. Pengaruh Islam itu. Apa misalnya pengaruh Islam yang nampak di Merapi Merbabu? Itu yang menarik itu tentang kosmogoni gitu. Kosmogoni atau penciptaan alam semesta. Itu kan sebenarnya hal yang di setiap tradisi punya teksnya, punya narasinya. Misalnya kalau di Merapi Merbabu itu ada yang pra-Islamnya diwakili oleh Purwo Bumi Kamulan yang itu menciptakan istilahnya narasi tentang penciptaan alam semesta dalam pandangan masyarakat pra-Islam khususnya di Merapi Merbabu. Ada juga teks Tapel Adam. Teks Tapel Adam kan juga berkisah tentang kosmogoni gitu, istilahnya kejadian alam semesta. Jadi ada dua istilahnya fungsinya itu serupa, tapi menggunakan dua simbol yang berbeda. Gitu. Dan itu yang menggunakan masyarakat yang sama. Itu filsafat Jawa yang saya kira akhirnya sangat mendalam ya. Pertanyaan saya, Mas Abi kan ngajar nih ke para mahasiswa filologi dan pasti risetnya juga. Mereka tertarik tidak dengan teks-teks Jawa kuno, lalu dengan pemikiran yang tadi dijelaskan soal titik temu, bukan titik temu tapi masa peralihan antara Islam ke Islam. Gimana tuh kesan anak-anak milenial sekarang? Mungkin untuk anak milenial saat ini istilahnya upaya kita memang masih di tahap pengenalan agar mereka bisa masuk lebih dalam. Ketika istilahnya sering banyak yang menemui, Pak saya tertarik untuk masuk ke filologi gitu. Saya ingin mengkaji naskah, itu istilahnya titik awal agar istilahnya mereka masuk ke minat itu. Dan bagaimana cara saya mendorong mereka istilahnya saya perbanyak bacaan-bacaan itu dan saya sering juga bercerita tentang istilahnya apa yang saya baca, apa yang saya kaji selama ini untuk saya sampaikan ke mahasiswa dengan bahasa yang sederhana mungkin yang bisa mereka pahami. Mereka gitu. senang yang instan-instan. Dan mereka tertarik. Misalnya kalau konteks Jawa kuno gitu, sastra Jawa kuno, saya selalu bercerita tentang nggak jauh-jauh dengan kampus Airlangga ini tentang kenapa di depan situ ada patung Garuda dan Dewa Wisnu, itu ceritanya bagaimana. Itu yang itu kan dari teks Adiparwa yang kemudian saya jelaskan kenapa. Adiparwa. Iya. Itu dari Mahabharata, bagian awal Mahabharata itu kan yang menjelaskan tentang kejadian istilahnya bagaimana sih Garuda itu lahir, dia saudaranya siapa, kenapa kok dia membawa Tirta Amerta dan sebagainya. Jangan-jangan Mas Abi menjelaskan juga soal mengapa namanya Abi Marga. Abi Marga Kurniawan. Maaf, sebetulnya ini familiar ya di telinga kita yang biasa mendengar istilah-istilah dari pengaruh gitu. Abi Marda. Abi Marda. Jangan-jangan itu dijelaskan juga ke mahasiswa itu apa latar belakangnya? Iya. Itu kan memang banyak yang mengira Abi itu dari bahasa Arab gitu. Bapakku gitu. Tapi ternyata bukan dari sana karena itu kan pemberian dari keluarga saya, dari Pak D pada waktu itu yang beliau juga seorang dalang yang itu memberi nama harus ada abinya gitu kan. Abi. Karena apa? Abi karena memang ada alasan latar di keluarga harus yang laki-laki harus menggunakan A semua gitu ya. Dan kebetulan saya diberi nama Abi. Abi itu kan kalau dalam kisah pewayangan mungkin kita kenal dengan nama Abimanyu gitu kan. Tapi setelah saya kulik gitu ya, saya cari di bahasa Sanskerta itu sebenarnya adalah prefix gitu untuk menyatakan kebaikan, sesuatu yang luhur dan sebagainya. Gitu. Ada landasan teksnya di Jawa kuno ya? Nama Abi itu ada. Ya, sesuatu yang baik gitu kan. Ya, saya kira mungkin itu juga cukup berpengaruh juga ya pemberian nama itu ke bagaimana membawa Mas Abi untuk menjadi
Iya. ahli Jawa kuno, menekuni Jawa kuno. Iya. Nah, sebetulnya di Ngariksa ini kan kita memang punya tantangan juga ini bagaimana mempopulerkan dan mengenalkan hal-hal yang berat di manuskrip ini gitu. Khususnya mungkin di kalangan milenial itu kan ya tidak terlalu populer gitu ya. Mas Abi pasti kan tahu di Ngariksa kan saya berusaha membacakan, tetapi saya punya keterbatasan karena saya tidak bisa untuk yang Jawa kuno. Jadi saya kira keahlian Mas Abi ini perlu diwariskan sebetulnya. Nah, bicara soal mewariskan ilmu ahli Jawa kuno itu, mungkin Mas Abi bisa cerita ahli Jawa kuno sekarang itu sebetulnya siapa saja di Indonesia? Ya, oke. Sebenarnya untuk ahli Jawa kuno saat ini gitu, saya juga senang 2 atau 3 tahun ini kan ada komunitas anak muda yang dulu sekitar 10 tahun yang lalu pernah ikut kursus intensif Jawa kuno, terutama yang berasal dari Indonesia, dan saat ini mereka masih ternyata alhamdulillah masih intens untuk belajar, termasuk Kang Adit, yang Kawi Society itu. Jadi di situ kita punya komunitas dan kita saling berkomunikasi untuk kajian-kajian, istilahnya ya mengupdate gitu untuk kajian-kajian Jawa kuno. Walaupun sebenarnya juga tidak terlalu banyak dari segi kuantitas, tapi tetap hidup. Setiap tahun pasti akan ada ya temuan-temuan baru terkait dengan apa. Setiap tahun ada yang berminat juga. Setiap tahun alhamdulillah ada yang berminat untuk ikut dengan kajian-kajian kita, kajian-kajian di Kawi Society itu. Kemarin juga mungkin kayak tahun berapa itu, tahun 2023 tahun lalu itu kan kita ada seminar di Bali, dan mungkin yang di Bali. Iya. Insya Allah tahun depan juga akan ada lagi. Jadi meskipun kecil, segmented, tapi tetap ada ya. Tetap ada. Nah, bagaimana kalau dengan guru-guru senior ahli Jawa kuno tuh, berapa orang yang bisa disebut sebagai ahli Jawa kuno? Wah, itu sebenarnya banyak gitu. Kalau dari kajian perintis awal dari kajian-kajian Jawa kuno, maksud saya yang masih ada nih yang sekarang. Masih ada. Kalau yang masih ada, tinggal berapa ya? Bisa dihitung dengan jari. Bisa dihitung dengan jari. Jadi kalau yang saya kenal kan Romo Kuntoro sudah wafat, Romo Kuntoro. Lalu Ibu Kartika. Ya kan? Meneliti Merapi Merbabu juga ya, tidak salah ya. Ada siapa lagi ya? Saya sendiri kalau sekarang ada yang Bu Dwi Puspitorini dari UI, itu tapi dari segi linguistiknya. Iya. Kalau di luar negeri kan di Eropa kan Pak Willem van der Molen, iya itu. Tapi saya kira kalau dihitung dengan jari kita, itu jari kita masih tersisa. Banyak, gitu ya. Artinya apa yang dilakukan Mas Abi ini sebenarnya kritikal dari segi jumlah SDM kita begitu ya. Sementara Mas Abi mungkin punya informasi seberapa banyak sih sebetulnya manuskrip Jawa kuno kita? Kalau dihitung dari jumlahnya sangat banyak sekali. Sangat banyak. Terutama yang dari Bali. Dari Bali, terus dari Jawa sendiri kan, termasuk Merapi Merbau dan juga Sunda, dari Ciburi dan sebagainya, itu juga masih kita itu terkendala jumlah SDM-nya dibandingkan dengan objek yang harus dikerjakan. Ini kita bisa pesan nih ke audiens, ke Sobat Ngariksa atau ke siapapun para pihak ya, bahwa dunia pernaskahan Nusantara dengan resource manuskrip yang amat sangat banyak itu adalah bagian dari objek kebudayaan kita, tetapi SDM pengkaji itu masih sangat terbatas. Apalagi aksara-aksara tertentu seperti Jawa kuno. Saya kira mungkin kita harus meyakinkan ke publik nih, mengapa sih penting sebetulnya mempelajari. Kalau Mas Abi sendiri gimana? Mengapa sih kita perlu meyakinkan ke publik bahwa ini penting loh dalam konteks kebangsaan kita? Iya, benar. Sebenarnya juga Indonesia itu dibangun gitu ya, konsep tentang keindonesiaan pada era-era awal berdirinya, terutama dengan duet Soekarno dan Muhammad Yamin. Itu landasan utama mereka adalah karya sastra Jawa kuno. Negara Kertagama dan sebagainya. Dan itu istilahnya membangun dasar pada waktu itu tentang bagaimana ciri keindonesiaan, bagaimana identitas keindonesiaan. Mereka sumbernya dari karya sastra Jawa kuno. Dan kalau kita melihat, dan ini menjadi konsentrasi di teman-teman Kawi Society juga, bahwa teks Jawa kuno itu tidak hanya milik satu wilayah,
Tapi itu seperti yang dikatakan oleh Prof. Tiu ketika beliau pidato menjelang pensiun, beliau menjelang purna tugas. Kenapa perlu kita mempelajari bahasa Jawa kuno? Karena bahasa Jawa kuno itu kalau di Eropa itu seperti bahasa Latin. Ya. Jadi seperti lingua akademika yang digunakan di banyak kawasan. Terutama di sekitar Laut Jawa itu. Dari mulai Jawa Barat sampai ke mungkin Lombok dan sebagainya. Jadi kekayaan ilmu pengetahuan ditulis dengan aksara. Itu yang jadi nanti di masing-masing wilayah juga terjadi transformasi pengetahuan dari khasanah sastra Jawa kuno itu. Jadi disinilah pentingnya kita belajar teks-teks Jawa kuno, bahasa Jawa kuno, dan juga khasanah karya sastranya yang melimpah. Kalau anak-anak muda tidak tertarik lagi, apa yang terjadi dengan bangsa kita? Ini kalau itu pasti kita akan kehilangan akses untuk kehilangan pengetahuan tentang jati diri dan identitas kita. Karena keragaman yang tadi itu penting sekali ya, bahwa kita adalah bangsa yang beragam, bisa dilihat dari aksara, bahkan agama juga sangat beragam. Sebelum Islam masuk, yang tadi itu kan teks-teks, itu teks Jawa kuno juga banyak berisi tentang belief ya, keberagamaan, keyakinan, kepercayaan orang-orang itu kan ya. Ya. Ini luar biasa Mas Abi. Nah, terakhir saya ingin tahu mungkin tentang peta manuskrip di Jawa Timur, gitu ya kan. Mas Abi kan mengajarkan filologi. Kira-kira petanya seperti apa? Bukan hanya Jawa kuno saja mungkin di Jawa Timur. Nah, ini terkait dengan peta manuskrip di Jawa Timur itu kan kita punya istilahnya itu kantong-kantong naskah yang cukup menarik sebenarnya. Dan di Jawa Timur ini sangat beragam. Terutama selama ini memang saya beberapa tahun ini juga mengkaji naskah-naskah dari Madura, dan itu juga persebarannya juga sangat luas, terutama Madura yang berasal dari Sumeneb dan Pamekasan itu bahkan penyebarannya sampai ke wilayah Banyuwangi dan sekitarnya. Itu di naskah-naskah Madura itu juga sangat banyak. Terus di wilayah Banyuwangi di ujung timur itu juga banyak, dan sedikit banyak juga terpengaruh dari khasanah sastra dari Madura. Terutama kalau Prof. Ben-A pernah bercerita dan kemudian saya buktikan secara sendiri, ternyata antara redaksi yang berkembang terutama cerita Nabi Yusuf yang berkembang di Banyuwangi sama yang di Madura itu hampir mirip. Dan itu berarti memang ada yang membawa teks Yusuf ke Banyuwangi. Sebelum akhirnya juga menggeser Sri Tanjung di sana. Itu yang dan tradisinya juga mirip ya. Ada mocoan, memaca. Terus juga ada juga yang klaster Tengger ini. Tengger ini juga yang kemarin dapat ikon itu juga menarik dalam hal istilahnya itu kan Tengger itu identik dengan tradisi pra-Islam. Tapi banyak mantra-mantra dan sebagainya itu sangat terpengaruh oleh Islam dan menggunakan simbol-simbol dari keislaman. Aksaranya Arab juga. Aksaranya aksara Jawa. Aksara Jawa. Itu juga di Tengger. Terus wilayah Surabaya, Gresik dan sebagainya ini kan banyak juga pesantren-pesantren. Jadi terus di wilayah barat, di wilayah sekitar daerah-daerah yang terpengaruh Mataram, daerah Mataraman itu khasanah karya sastranya juga hampir mirip dengan di wilayah Mataram. Jadi mungkin kalau di Jawa Timur ini ada sekitar mungkin antara 5 sampai 6 istilahnya karakteristik dari naskah dari 6 wilayah khusus. Sangat kaya dan sangat beragam. Artinya jumlah manusia banyak. Dan mungkin upaya pelestarian juga sangat penting. Memang kita, Mas Abi juga terlibat ya di dalam program Dreamsea salah satunya ya. Jadi mungkin Sobat Ngariksa juga tahu ada program Dreamsea, Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia. Itu dari PPIM, UIN Jakarta, dengan Hamburg University, dengan Arcadia juga. Jadi memang tujuannya untuk melestarikan melalui digitalisasi. Tapi meskipun sudah dilakukan di Jawa Timur, masih banyak ya yang tersisa ya. Masih banyak yang tersisa sebenarnya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan lah. Dan sebetulnya saya sendiri kan, kita nih ngobrol kan di Ngariksa itu memang dalam rangka pelestarian pada dasarnya.
ketika diobrolkan. Sekarang kan eranya era digital, era apa ya, media sosial. Jadi ya kita coba populerkan melalui Ngariksa. Saya kira Mas Abi masih hafal slogan Ngariksa. Nah, ini mungkin kita ucapkan di akhir. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Kita sudah bincang-bincang lumayan lama, meskipun pasti masih banyak yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan harapan kita anak-anak muda terus merawat kekayaan kita. Oke, Sobat Ngariksa, ini adalah akhir perbincangan kita dengan Mas Abi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan Ngariksa selalu mencoba untuk membuat manuskrip klasik tetap asik. Kita ucapkan sama-sama slogan Ngariksanya. Sobat Ngariksa, mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Salam Ngariksa. Terima kasih banyak. Terima kasih.